Contoh dari ayam kampung. NANI? Omae wa mou shindeiru. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Darmawan dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan dari kelas PTND dengan NIM 210306035. Ingin menjelaskan bagian-bagian eksternal dan juga bagian internal pada ayam kampung atau Gallus domestica. Baiklah, sebelum kita masuk video penjelasan, jangan lupa klik lonceng, like, comment, share, and subscribe ya. Oke, kita akan langsung masuk ke video pembahasan. Let's go. Oke, kita langsung masuk video penjelasan. Ini adalah ayam kampung. Ayam ini memiliki klasifikasi. Yang pertama dari film Chordata, kelas Aves, Ordo Galliformis, famili Phasianidae, dan juga genusnya Gallus, spesies Gallus domestica. Oke, baiklah, kita akan masuk ke bagian eksternal dari ayam. Yang pertama itu ada caput atau kepala, ada kolum atau leher, yang ketiga itu ada bagian trunkus atau badan, yang keempat ada ekstremitas anterior atau bagian sayap, ada ekstremitas posterior atau bagian paha atau bagian kaki, dan ada bagian caudal atau ekor. Oke, baiklah, kita akan masuk ke bagian caput atau bagian kepala. Yang pertama itu ada rostrum atau paru. Paru bagian atas itu disebut dengan maksila, paru bagian bawah itu mandibula, yang fungsinya untuk masuknya makanan. Lalu yang kedua itu ada cavum oris di sebelah sini, di bawah sini itu fungsinya untuk sebagai penghubung antara rongga hidung dan rongga mulut. Yang ketiga itu ada nares anterior atau lubang hidung. Terdapat dua pasang, sebelah kiri dan sebelah kanan. Fungsinya itu sebagai maksudnya jalan masuknya udara. Lalu yang keempat ada sera atau jambul bagian atas yang kita sering sebut. Untuk betina lebih kecil, untuk jantan dia lebih besar. Lalu yang kelima itu ada organum visus atau mata atau indera penglihatan, yang fungsinya itu untuk melihat objek-objek sekitar. Lalu yang keenam itu ada porus akusticus atau indera pendengaran. Dia tertutup oleh bulu-bulu halus yang fungsinya untuk menangkap getaran suara. Oke, baiklah, kita selanjutnya akan membahas tentang kolum, cervix atau bisa kita bilang leher. Dalam cervix atau kolum ini dia penghubung antara caput dan juga trunkus atau badan. Dalam leher ini dia sangat fleksibel dan juga panjang. Baiklah, kita akan masuk ke bagian trunkus atau bagian badan. Pada bagian badan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian ekstremitas posterior dan ekstremitas anterior. Sebelumnya kita karena badan ditutupi oleh bulu-bulu, jadi kita akan membahas sedikit tentang bulu-bulu ayam. Baiklah, pada ayam dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama ada plumulae, dan filoplumae.
pada plumae dibedakan lagi menjadi 3 bagian, ada kalamus, ada racis, dan juga ada vexillum. Pada bagian plumulae biasanya ditemukan pada hewan atau ayam yang masih kecil atau masih muda. Sedangkan untuk Filoplumae dia biasanya seperti rambut dengan tangkai bulu panjang, dan pada ujungnya terdapat burbulae dan barbae. Oke, baiklah, pada aves atau kelas ayam di letak bulu itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tetricis atau bulu yang menutupi badan. Lalu ada retricis, bulu pada pangkal ekor. Lalu ada remiges, bulu pada sayap. Baiklah, ini adalah contoh dari ekstremitas anterior. Yang pertama itu ada carpometacarpus atau tulang telapak tangan. Lalu ada ossa carpalia, tulang pergelangan tangan. Lalu ada ulna atau tulang hasta. Lalu ada radius atau tulang pengkumpil, dan yang terakhir ada humerus, yaitu tulang lengan atas. Oke, baiklah, kita akan masuk ke ekstremitas posterior. Yang pertama itu ada os femur atau tulang paha nih, yang bagian panjang di sini. Yang kedua itu ada patella atau pergelangan. Yang ketiga itu ada tibiotarsus sebelah sini. Yaitu ada fibula sebelah sini. Lalu ada tarsometatarsus, pergelangan kaki dan antara jari-jari. Lalu ada phalanges atau tulang jari. Ini ada 4 buah. Baiklah, kita akan masuk ke nama-nama organ yang terlihat pada kamera ya. Oke, yang pertama itu kita melihat ada mata. Lalu ada, ini adalah laring. Ini kerongkongan. Dan ini tembolok. Lalu ini ada gizzard, atau kita bisa bilang ampela. Ini ada jantung, ada hati. Lalu di sini ada kita terlihat paru-paru. Di sini ada empedu. Di sini ada liver. Lalu di sini ada usus ya. Lalu di sini ada terlihat ovarium. Baiklah, kita akan masuk ke sistem pernapasan pada ayam. Yang pertama itu udara masuk melalui nares posterior atau lubang hidung, lalu menuju ke disaring melalui bulu-bulu halus, lalu menuju ke faring. Di faring semua benda yang asing itu disaring, lalu menuju ke trakea. Setelah di trakea udara diteruskan lagi ke bronkus, lalu menuju ke pulmo atau paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen.
Baiklah, kita masuk ke sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama itu makanan masuk melalui rostrum atau paru atau mulut, lalu menuju ke esofagus atau kerongkongan. Setelah itu makanan akan dikumpulkan menuju ke tembolok. Di tembolok ini semua makanan akan dikumpulkan menjadi satu terlebih dahulu, lalu menuju ke proventriculus atau saluran menuju ventriculus atau gizzard. Nah, setelah dimasuk ke gizzard, semua makanan akan dihaluskan bersamaan dengan grit atau bebatuan. Grit di sini berfungsi untuk menghaluskan karena ayam tidak memiliki gigi, sehingga dibantu dengan bantuan ampela atau gizzard ini. Lalu setelah itu masuk ke usus halus. Usus halus terbagi 3 jenis. Yang pertama duodenum, jejunum, dan ileum. Lalu makanan akan diteruskan lagi ke usus besar. Setelah di usus besar diserap kembali dan dibuang melalui kloaka. Baiklah, kita akan masuk ke sistem pencernaan pada ayam. Pertama-tama makanan akan masuk menuju cavum oris, dari mulut menuju cavum oris atau saluran rongga mulut, lalu diteruskan ke esofagus. Esofagus adalah saluran menuju crop. Crop sendiri berfungsi untuk berkumpulnya semua makanan setelah dari esofagus, lalu diteruskan menuju proventriculus. Proventriculus ini sebagai saluran menuju ventriculus atau gizzard. Nah, gizzard sendiri berfungsi untuk menghaluskan makanan karena di dalam gizzard terdapat pasir dan juga bebatuan. Mengapa demikian? Karena pada ayam tidak memiliki gigi, jadi gizzard ini berfungsi sebagai tempat penghalusan makanan. Lalu makanan tersebut dilanjutkan menuju duodenum. Yang ini berbentuk huruf U. Yang tengah-tengah ini disebut dengan pankreas. Ini adalah liver. Setelah makanan lewat duodenum akan diteruskan menuju ke usus halus. Setelah dari usus halus, bagian 2 ini disebut dengan seka. Lalu semua berkumpul setelah itu di kolon, bagian ini, lalu dibuang menuju anus atau tempat kloaka. Kita langsung masuk menuju sistem peredaran darah pada ayam. Yang pada jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama ada atrium sinister, atrium dexter, ventricle sinister, dan ventricle dexter. Atrium dexter ini atrium sebelah kanan, atrium sinister itu sebelah kiri, ventricle dexter itu sebelah kanan, dan ventricle sinister itu sebelah kiri. Pertama-tama darah masuk melalui vena menuju ke atrium sebelah kanan atau atrium dexter, menuju ke ventricle dexter, lalu menuju ke atrium sinister dan menuju ke ventricle sinister, lalu dipompa menuju seluruh tubuh. Ini adalah contoh dari jantung. Baiklah, kita masuk ke bagian hati atau hepar. Hepar terdiri atas 2 bagian atau 2 lobus. Yang pertama itu ada lobus sinister, itu yang bagian yang lebih kecil. Lalu ada lobus dexter, itu yang lebih besar. Fungsi hati sendiri itu sebagai untuk taksifikasi racun, juga untuk sebagai alat ekskresi empedu, dan juga sebagai alat metabolisme karbohidrat dan lemak. Dan ini adalah contoh dari hepar atau hati. Baiklah, kita akan masuk ke sistem reproduksi dari ayam. Yang pertama itu ada ovarium atau sel telur. Lalu yang kedua itu ada ostium tube abdominale, itu sebagai tempat pembuahan. Lalu itu ada infundibulum, itu sebagai pemberi gerakan
gerakan bantuan. Lalu ada tubae atau saluran untuk sel telur untuk pembuahan. Lalu yang terakhir itu ada uterus, itu sebagai penampung sel telur. Baiklah, ini adalah contoh dari reproduksi pada ayam. Baiklah, kita akan masuk ke sistem saraf. Yang pertama itu ada cerebellum. Cerebellum ini atau otak kecil, fungsinya itu untuk mengatur keseimbangan tubuh. Lalu yang kedua itu ada cerebrum. Fungsinya ini untuk menyimpan memori atau ingatan. Yang ketiga ada medulla oblongata. Itu fungsinya untuk mengendalikan sistem pencernaan, pernapasan dan lainnya. Lalu ada medulla spinalis, fungsinya itu untuk mengantarkan sinyal dari otak ke otot. Ini adalah bentuk dari otak ayam. Baik, mungkin sampai sini saja video pembahasan saya mengenai ayam kampung atau Gallus domestica. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.